Shalom teman-teman, kembali lagi di segmen Back to Bible dalam YouTube Indonesia Campus Awakening. Dan hari ini kita akan kembali lagi membahas satu orang tokoh di Alkitab yang teman-teman pasti sudah familiar banget sama kisahnya. Tokoh tersebut namanya adalah Yunus. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan ketaatannya Yunus dan bagaimana Yunus ini melalui proses bersama dengan Tuhan. Sebelumnya silakan untuk disiapkan dulu Alkitabnya masing-masing di rumah dan kita akan membuka Kitab Yunus, teman-teman. Silahkan dibuka, kita akan baca Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Sampai ke-7. Sebetulnya kitab Yunus ini cuma terdiri dari 4 pasal ya. Jadi silahkan kalau misal teman-teman ingin membaca sekaligus kisahnya Yunus dari awal sampai akhir, teman-teman silahkan boleh baca dari kitabnya Yunus di pasal yang pertama sampai ke-4. Tapi khusus untuk segmen hari ini, kita akan membahas dari ayatnya yang pertama sampai ke-7, teman-teman. Aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidurlah dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dan setelah itu ayat setelahnya bicara bagaimana Yunus pada akhirnya dibuang ke laut. Teman-teman semua tahu ya, Yunus dibuang ke laut. Kemudian atas penentuan Tuhan di ayat yang ke-17, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, kita akan belajar tentang Yunus, teman-teman. Aku yakin banget pasti teman-teman di sini itu sudah familiar banget sama kisahnya Yunus. Bahkan di dalam lagu sekolah minggu pun ada lagu Yunus di perut ikan gitu ya. Bagaimana Yunus ini kalau teman-teman tadi baca itu adalah seorang nabi ya, nabi yang mendapatkan mandat dari Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang kota ini namanya Niniwe, teman-teman. Tetapi alih-alih dia itu berangkat ke Niniwe, justru Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak berangkat ke Niniwe, tapi Yunus ini justru pergi ke satu kota namanya Tarsis, teman-teman. Ya, jauh dari hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, di ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa dalam perjalanannya Yunus menuju ke kota Tarsis, Yunus ini di kapal itu mendapatkan musibah angin badai. Bahkan bukan hanya Yunus saja yang mengalami, tapi satu kapal yang ditumpangi Yunus ini mengalami musibah angin badai gitu ya di tengah laut, yang pada akhirnya membuat Yunus ini dilempar ke laut, dibuang ke laut karena orang-orang di dalam kapalnya itu membuang undi. Ceritanya seperti itu, membuang undi. Terus kemudian diketahuilah bahwa yang menyebabkan malapetaka atau musibah badai besar itu adalah si Yunus ini, teman-teman. Nah, sebenarnya hal yang menarik di sini adalah tadi di awal disebutkan bahwa Yunus sebetulnya dapat panggilan Tuhan untuk dia itu berangkat ke sebuah kota namanya Niniwe. Tetapi Yunus itu malah pergi ke Tarsis. Kalau teman-teman nanti googling ya, cari di Google gitu ya, jarak antara kota Niniwe dan juga Tarsis itu tuh sebenarnya sangat bertolak belakang. Misalnya saat ini saya lagi ada di Solo gitu, Tuhan menyuruh saya ke Jogja, tapi alih-alih saya pergi ke Jogja, saya nggak pergi ke Jogja, tapi saya malah perginya itu ke Surabaya. Jadi istilahnya kota Niniwe dan kota Tarsis ini bertolak belakang, teman-teman. Sangat jauh jaraknya. Kalau teman-teman googling gitu ya, Tarsis itu terletak kira-kira 4.000 km di sebelah barat
lewat perjalanan kapal yang dilalui sama si Yunus. Jadi bayangkan 4.000 km itu tuh jauh banget teman-teman ya. Bahkan saya nggak tahu 4.000 km itu dari kota Solo kemana gitu. Dan sedangkan kalau kota Niniwe ini letaknya itu sebetulnya jaraknya hanya 800 km kalau ditempuh lewat perjalanan kapal yang dilalui oleh Yunus ketika dia itu mau berangkat naik kapal itu tadi teman-teman. Jadi saudara bisa membayangkan, teman-teman di sini bisa membayangkan ya, 800 km sama 4.000 km. Dan waktu itu Yunus tidak cuma sekedar melarikan diri begitu saja, tidak. Tetapi dikatakan di firman Tuhan, ya di ayat yang ketiga dikatakan ia membayar perjalanannya lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan Yunus ini sampai se-effort itu, sampai seberusaha itu teman-teman ya, untuk dia itu bisa lari sejauh mungkin dari hadapan Tuhan, lari sejauh mungkin dari panggilan Tuhan teman-teman. Tetapi hal yang luar biasa ya, kita tahu ya, tiba-tiba ketika Yunus ini sedang berjalan ya, melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia nggak mau mengerjakan kota Niniwe, dia nggak mau taat sama Tuhan waktu itu. Ternyata di tengah perjalanan, Tuhan itu menurunkan yang namanya angin badai teman-teman. Bahkan di ayat yang keempat ini, dikatakan sendiri ya, bahwa yang menurunkan angin ribut itu bukan manusia gitu, atau bukan orang lain, tetapi Tuhan sendiri. Dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi tengah perjalanannya Yunus ini sedang melarikan diri, tiba-tiba Tuhan itu kok justru menurunkan angin badai. Padahal mungkin Tuhan itu bisa sendiri gitu ya, istilahnya ngambil Yunus gitu yang ada di dalam kapal, kemudian ini bukan tempatmu di sini aja. Tetapi Tuhan memakai angin badai waktu itu untuk pada akhirnya membawa Yunus ini kembali. Nanti kita akan bahas masalah itu teman-teman. Jadi hal yang luar biasa kita belajar dari pribadi Yunus saat ini. Tetapi kalau kita bisa gali lebih dalam di dalam firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, sebetulnya dari kisah Yunus mengingkari panggilan Tuhan ini, apa saja sih sebenarnya yang kita itu bisa pelajari? Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah kalau teman-teman itu nanti membuka aplikasi tafsiran firman Tuhan, teman-teman akan mendapati satu hal, bahwa Yunus ini, nama Yunus ini sendiri itu punya arti yang luar biasa sebetulnya. Kalau teman-teman nanti baca di eSword atau teman-teman nanti googling, coba teman-teman cari arti kata Yunus atau arti nama Yunus. Arti nama Yunus ini memiliki arti dove atau pigeon. Jangan diartikan dove atau pigeon ini sebagai merek sabun ya teman-teman ya. Enggak, tetapi dove atau pigeon ini teman-teman dalam bahasa Indonesianya adalah merpati. Dan teman-teman ingat pasti ya, kalau saya mengingat kata merpati di dalam Alkitab, itu saya teringat kisahnya Nabi Nuh ya. Teman-teman pasti ingat juga ya, Nabi Nuh yang ketika waktu itu di perjanjian lama, di kisahnya di Nabi Nuh itu teman-teman, itu disebutkan bahwa Nuh ini kan disuruh Tuhan untuk membuat bahtera ya toh, yang sangat besar. Dan di dalam bahteranya itu terisi berbagai macam hewan-hewan teman-teman. Dan waktu itu selama 40 hari 40 malam gitu ya, tiba-tiba bumi dan segala isinya ini semua yang ditutupi oleh air bah teman-teman, atau air laut gitu, air bah yang sangat besar gitu. Saya pada akhirnya yang satu-satunya yang hidup waktu itu cuma Nuh dan bahtera dan segala hal yang ada di bahtera tersebut. Dan waktu itu salah satu cara yang dipakai oleh Nuh untuk mengetahui apakah air bah itu sudah surut apa belum, itu adalah dengan Nuh melepas burung merpati. Ya, teman-teman pasti ingat ya. Kalau merpati ini kembali padanya, ya berarti belum surut airnya. Tetapi yang terjadi apa? Merpati ini pada akhirnya terbang gitu. Dan di situ itu kita bisa tahu bahwa sebetulnya merpati itu punya sebuah tugas gitu ya di masa itu sebagai pembawa pesan atau pembawa berita. Apakah bumi ini sudah kembali pada semula, daratannya sudah kembali pada semula, air bahnya sudah surut apa belum teman-teman? Dan waktu itu Nuh memakai burung merpati ini untuk membawa pesan, untuk menyampaikan pesan. Demikian juga dengan Yunus teman-teman. Yunus ini arti namanya adalah apa? Merpati. Yunus ini secara identitasnya itu adalah pembawa pesan. Dan di dalam kitab Yunus ini kita bisa tahu bahwa Yunus ini mendapatkan mandat atau panggilan dari Tuhan untuk membawa pesan pertobatan bagi sebuah kota yang namanya Niniwe, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi pada hidupnya Yunus adalah Yunus justru melarikan diri dari identitas dan juga panggilannya. Nah, seringkali teman-teman ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya,
kita pun juga percaya bahwa ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun juga punya identitas yang baru. Tuhan pun juga memberikan panggilan di dalam hidup kita. Entah itu saudara dipanggil untuk keluargamu, saudara dipanggil untuk kotamu, dipanggil untuk bangsa, dipanggil untuk satu orang temanmu. Ya, ada tugas, ada identitas, ada mandat yang Tuhan itu berikan di dalam hidup kita. Sama seperti Yunus yang adalah merpati ini. Dia membawa kabar, dia membawa pesan, penyampai pesan untuk kota Niniwe. Tetapi berapa banyak di antara kita yang kita itu tidak hidup di dalam identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Berapa banyak di antara kita yang justru kita itu melarikan diri dari panggilan sama seperti Yunus? Ya, kita itu tidak pergi, kita itu tidak berjalan seturut dengan Tuhan memanggil hidup kita. Kita tidak mengerjakan hal sesuai dengan apa yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang masih jatuh bangun dalam dosa. Padahal dalam firman Tuhan, Tuhan itu ngomong bahwa kita itu garam dan terang. Di dalam firman Tuhan, Tuhan itu ngomong bahwa kita bukan lagi orang-orang yang berdosa, tetapi hidup kita adalah hidup yang menjadi miliknya Tuhan. Tetapi banyak di antara kita yang justru kita itu tidak hidup di dalam identitas itu. Banyak di antara kita yang kita tidak hidup dalam panggilan itu, teman-teman. Sama seperti Yunus. Nah, dari Yunus ini kita sebetulnya belajar bahwa di dalam diri kita Tuhan itu sudah titipkan identitas dan juga panggilan masing-masing. Nah, mari kita hidup sesuai dengan identitas dan panggilan yang Tuhan telah tetapkan, teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, kita baca di ayatnya yang keempat dan juga yang kelima. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Nah, ini ayat yang luar biasa, teman-teman ya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Coba teman-teman membayangkan ya, waktu itu kapal yang teman-teman tumpangi itu sedang diterpa ombak yang sangat besar atau badai yang sangat besar. Bahkan di sini dikatakan kapal yang ditumpangi Yunus ini tuh dilanda angin ribut, sehingga anginnya itu tuh menimbulkan badai yang sangat besar. Tidak hanya dilanda ombak yang besar, tapi juga anginnya itu sangat besar. Tetapi hal yang luar biasa aneh bagi saya adalah Yunus waktu itu, dia itu nggak ketakutan, dia tidak merasakan khawatir, dia tidak merasakan berpikir ini kok badainya nggak berhenti-berhenti, tidak. Tetapi Yunus malah tertidur, teman-teman. Yunus malah tidur di bagian kapal yang paling bawah, dikatakan di situ. Sampai waktu itu nahkodanya mungkin gemes ya. Ini kita sedang dilanda badai besar, kenapa kamu malah tertidur? Kamu berdoa dong sama Tuhanmu gitu. Barangkali Tuhanmu menjawab doa kami dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di ayat yang setelahnya, teman-teman. Yunus waktu itu malah tertidur. Teman-teman pasti di sini pernah ya ngalami yang namanya teman-teman kelelahan yang luar biasa, atau teman-teman pernah ngalami seharian beraktivitas, malam-malam itu udah nggak punya tenaga. Apa yang teman-teman lakukan? Tidur. Ya, teman-teman pasti pernah juga ya ngalami atau teman-teman kampus di sini yang sudah pelayanan gitu ya, ngalami pelayanan dari kota satu ke kota yang lainnya, naik motor gitu ya, sampai seharian gitu, teman-teman nggak istirahat. Setelah teman-teman sampai ke rumah atau sampai ke kosan, apa yang teman-teman akan lakukan? Tidur. Jadi sebetulnya kalau saat ini Yunus di sini itu yang dia lakukan adalah tidur dengan nyenyak. Saya bisa asumsikan bahwa waktu itu Yunus itu dalam kondisi badan, kondisi fisik atau mungkin kondisi pikiran, kondisi kerohanian juga mungkin ya, yang sangat lelah, teman-teman. Karena waktu itu dia tidak memperhatikan kondisi-kondisi sekelilingnya. Yang Yunus lakukan waktu itu cuma tidur. Dan di sini katakan tidur sangat nyenyak. Sampai badai aja nggak bisa membangunkan dia. Nah, dari ayat ini, saya bisa belajar satu hal seperti ini, teman-teman. Banyak di antara kita itu yang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu melelahkan. Ya, di dalam firman Tuhan itu bicara bahwa orang yang tidak menyangkal diri dan memikul salib itu tidak bisa mengikut Yesus. Nah, kata menyangkal diri dan memikul salib itu kan seolah-olah itu kan sesuatu yang sangat melelahkan ya, teman-teman. Wah, aku harus setiap hari itu membayar harga, setiap hari aku harus menyangkal diri, aku harus rela menderita, aku harus mau untuk melayani satu jiwa demi jiwa yang satunya. Seolah-olah ketika kita mengikut Tuhan itu adalah hal yang melelahkan. Tetapi sebetulnya untuk tidak mengikut Tuhan itu jauh lebih melelahkan, teman-teman.
Banyak di antara kita berpikir juga gitu teman-teman ya, bahwa ketaatan itu membuat kita capek. Ya, misal teman-teman punya panggilan untuk engkau mengerjakan kampusmu atau kau mengerjakan kotamu. Teman-teman mau nggak mau ya, istilahnya kayak harus bayar harga. Engkau harus doa kampus, engkau harus jadi pengurus, engkau harus mengurusi satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Engkau taat sama Tuhan di sana. Capek nggak? Terkadang itu bisa jadi hal yang melelahkan untuk hidupnya teman-teman. Tetapi untuk kita tidak taat, dari hidupnya Yunus itu kita belajar, itu jauh lebih melelahkan untuk kita tidak taat teman-teman, dibandingkan dengan kita taat sama Tuhan. Bayangkan, di tengah badai yang sangat besar, Yunus ini tetap tertidur gitu. Dia tidak terbangun. Artinya Yunus ini mungkin mengalami kelelahan yang luar biasa karena dia itu udah lari jauh dari hadapan Tuhan. Nah, makanya teman-teman di sini, ya, kalau hari ini mungkin dirimu masih mendapatkan kasih karunia untuk kau melayani di ladang Tuhan. Saat ini mungkin banyak hal yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam tanganmu. Engkau mungkin harus membayar harga jauh lebih berat atau lebih banyak daripada teman-temanmu. Bersyukurlah, karena engkau mau taat sama Tuhan gitu. Karena kelelahan akibat engkau taat sama Tuhan, meskipun kita lelah gitu, itu akan menimbulkan sukacita yang besar dalam hidup kita gitu. Berbeda dengan ketika kita itu melarikan diri dari hadapan Tuhan, kita jatuh bangun terus di dalam dosa. Rasanya itu pasti akan ada kelelahan yang berbeda gitu dalam hati kita. Makanya teman-teman di sini jauh lebih melelahkan untuk kita menjadi tidak taat dibandingkan ketika kita taat mau berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang kita bisa pelajari lagi nih dari hidupnya Yunus nih, atau dari perjalanan ketaatannya Yunus? Kita ulangi lagi untuk kita membaca ayat yang keempat ya teman-teman. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, teman-teman di sini tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa siapa yang menurunkan badai itu teman-teman? Bukan orang ya yang membuat tiba-tiba yang membuat badai itu, atau kondisi cuacanya gitu, atau seperti apa, tidak. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan secara sengaja menurunkan angin ribut itu ke laut, sampai kapal yang ditumpangi Yunus ini hampir-hampir terpukul hancur. Sampai kapalnya ini hampir hancur, teman-teman. Nah, dari sini kita itu bisa tahu bahwa terkadang mungkin Tuhan itu bisa menurunkan badai di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya. Terkadang mungkin Tuhan itu bisa-bisa saja ya menurunkan badai atau masalah atau proses di dalam hidup kita. Lah tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Tuhan itu kan pribadi yang baik. Tuhan itu pribadi yang penuh kasih. Masa iya aku dikasih masalah? Masa iya aku dikasih badai? Masa iya Yunus ini dikasih badai? Katanya Tuhan itu penuh kasih. Tapi kita lihat sendiri, saudara dikasih Tuhan. Apa tujuan Tuhan untuk memberikan badai itu atas hidupnya Yunus? Ternyata tujuan Tuhan untuk memberikan badai atas hidupnya Yunus itu untuk membuat Yunus itu kembali pada panggilannya. Untuk membuat Yunus ini kembali pada track yang Tuhan mau di dalam hidupnya Yunus. Demikian juga dengan hidup kita. Seringkali kita berpikir, teman-teman ya, kita ngalami proses yang sangat berat. Kita ngalami masalah yang tidak pernah ada hentinya gitu. Kayaknya, Tuhan aku tuh dapat masalah kok nggak selesai-selesai gitu. Aku dapat proses dalam kehidupanku kok nggak selesai-selesai. Badai dalam hidupku kok nggak surut-surut gitu. Kayaknya setiap hari tuh ada aja gitu. Angin ribut di dalam hidupku. Ketika saudara saat ini sedang mengalami hal serupa, coba cek di dalam hidupmu gitu. Jangan-jangan Tuhan menginginkan kau kembali pada track yang Tuhan telah tentukan di dalam hidupmu. Jangan-jangan, teman-teman, jalan yang sedang kau lalui hari ini gitu ya, itu bukanlah jalan yang Tuhan mau. Kalau saudara mungkin jatuh bangun di dalam dosa dan itu membawamu dalam masalah demi masalah terus-terusan, coba cek, jangan-jangan Tuhan inginkan engkau bertobat dan kembali untuk mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidupmu. Jadi bukan berarti badai itu yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang buruk, tidak. Belum tentu semua badai atau masalah yang menimpa hidup kita itu adalah kutukan, teman-teman. Tidak. Tapi dari hidupnya Yunus ini kita belajar bahwa badai pun itu dipakai Tuhan untuk membawa satu orang Yunus pada kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidupnya, pada rancangan yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidupnya. Makanya kita coba cek dalam hidup kita masing-masing. Jangan-jangan Tuhan ingin kita kembali pada apa yang jadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, poin terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah perjalanannya Yunus? Mari kita buka di pasalnya yang ketiga, teman-teman ya. Yunus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ketiga.
Aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, dari sini teman-teman, di poin yang terakhir yang saya mau bahas hari ini, yang kita bisa pelajari dari kitab Yunus dan hidupnya Yunus ini, teman-teman, kita bisa belajar bahwa Tuhan ternyata setelah Yunus ini pada akhirnya kembali dan bertobat, ya, di ayat yang sebelumnya itu disampaikan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, ya, setelah Yunus itu ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Tuhan itu berfirman pada ikan besar itu. Ikan itu pun kemudian memuntahkan Yunus ke darat gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata Tuhan itu berfirman pada Yunus, firman yang disampaikan Tuhan kepada Yunus setelah dia dimuntahkan dari ikan besar itu adalah mandat yang sama, firman yang sama, seperti apa yang disampaikan sama Yunus ketika Yunus pertama kali dapat panggilan Tuhan. Jadi, ketika pertama kali Yunus dapat panggilan Tuhan itu, Tuhan menyuruh, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepadanya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dan ternyata firman yang sama itu diulang sama Tuhan kepada Yunus, ya. Tuhan waktu itu bilang sama Yunus seperti ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa apa, teman-teman? Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua. Ya, bahkan bukan hanya kesempatan kedua, tetapi juga kesempatan yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Menunggu, selalu menunggu untuk kita pada akhirnya mau berkata ya atas panggilan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Di sini katakan bahwa Tuhan itu berfirman untuk kedua kalinya pada hidupnya Yunus. Artinya kesempatan kedua yang diulang sama Tuhan. Ketika Yunus ini sudah bertobat, Tuhan itu menyampaikan sama Yunus, bertanya, bahkan menyuruh Yunus lagi untuk kedua kalinya. Ayo kamu bangun, pergi ke kota Niniwe. Sampaikan ke kota itu, ya, kalau kota ini harus bertobat, kalau Niniwe harus bertobat. Nah, hari ini teman-teman, ketika teman-teman menonton tayangan YouTube ini, Tuhan mungkin sedang menanyakan kembali kepada teman-teman, maukah engkau kembali lagi bersama dengan aku, mengerjakan panggilan yang sudah kuberikan kepadamu? Mau nggak kamu berjalan lagi bersama dengan aku, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan semua dosamu, dan mengikut aku benar-benar? Mau nggak kamu? Ya, bangunlah, ayo mengerjakan kampusmu, bangunlah, ayo mengerjakan kotamu. Mungkin sekian lama engkau melarikan diri dari panggilan sama seperti Yunus, tapi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua yang menonton tayangan YouTube ini, Tuhan menanyakan kembali untuk kedua kalinya pada hidup saudara, ya. Dan sekarang pertanyaannya itu kembali ke kita. Apa jawaban kita, teman-teman? Apakah kita mau pergi ke Niniwe untuk kita mengerjakan panggilan, atau kita tetap mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan? Bahkan kita rela, sama seperti Yunus tadi, membayar perahu, ya, membayar kapal untuk kita lari sejauh mungkin dari hadapan Tuhan. Maukah kita melakukan itu? Ya, pilihannya ada pada diri teman-teman, ada pada diri saudara yang menonton. Tapi hari ini kita belajar dari Yunus bahwa ketaatannya Yunus, ya, itu proses ketaatannya Yunus itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang percaya bahwa satu orang Yunus ini bisa dipakai Tuhan untuk satu kota Niniwe. Dan hari ini pun kita belajar dari proses perjalanan ketaatannya Yunus, teman-teman, ya. Kita belajar bahwa Tuhan senantiasa menunggu kita, dan Tuhan senantiasa memberikan kesempatan yang kedua ketika kita mau kembali kepadanya. Itu saja yang kita bisa belajar hari ini. Kalau teman-teman di sini mungkin merasakan hal yang sama seperti Yunus, ya, teman-teman berjalan terlalu jauh dan teman-teman menjadi lelah, ini waktunya untuk kita kembali pada panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ini waktunya untuk kita kembali, untuk kita hidup berserah kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan telah taruh di dalam tangan kita, entah itu kampusmu, atau itu kotamu, atau itu keluargamu. Dan ini waktunya untuk kita sama-sama kembali mengerjakan panggilan Tuhan, teman-teman. Ya,
itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan Back to Bible di dalam YouTube Indonesia Campus Awakening. Sampai berjumpa di dalam segmen berikutnya. Kalau teman-teman pun di sini rindu untuk didoakan atau rindu untuk dimentori hidupnya, silakan teman-teman bisa komen dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.